Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai presentasi pada pertemuan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwan Wimar Ipan Septiawan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang literasi digital untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu ada pengertian umum, yang kedua ada pengertian menurut para ahli, yang ketiga ada komponen literasi digital, yang keempat ada manfaat dari literasi digital, bagaimana meningkatkan perekonomian dengan literasi digital, dan kita akan kaitkan dengan studi kasus. Oke, yang pertama yaitu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan memahami, mengelola, dan menggunakan teknologi dengan bijak agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital bukan hanya mencakup pada kemampuan mencari dan membaca informasi dari media digital saja, tapi dibutuhkan juga suatu proses berpikir secara kritis untuk mengelola, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang didapat dari berbagai sumber digital secara benar, cermat, beretika, dan penuh tanggung jawab. Jadi, itulah pengertian dari literasi digital. Next, ada pengertian literasi digital menurut para ahli. Yang pertama ada Biden. Biden menekankan bahwa literasi digital sebenarnya lebih menekankan pada literasi komputer dan literasi informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti literasi digital menurut Biden sebagai keterampilan teknis dalam mengakses, memahami, merangkai, dan menyebarluaskan informasi. Yang kedua ada pengertian menurut Merriam-Webster. Menurut Merriam-Webster, pengertian literasi digital sebagai kemampuan melek aksara. Maksud dari melek aksara yaitu meliputi kemampuan menulis, membaca, dan memahami ide. Yang ketiga ada Douglas A. J. Belshire. Literasi digital memiliki beberapa elemen penting untuk meningkatkan dan mengembangkan literasi digital. Elemen tersebut meliputi beberapa poin sebagai contohnya yaitu kultural, di mana di elemen ini diperlukan pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Oke, next, yaitu komponen dari literasi digital. Di sini kita akan membahas 9 komponen. Kita mulai dari yang pertama yaitu social networking. Media sosial mampu menjadi salah satu sumber informasi, tapi Anda juga perlu cermat dalam menyaring sebuah informasi di dalamnya. Yang kedua ada transliterasi. Pemanfaatan berbagai platform untuk mengubah konten dan mengutamakan kemampuan komunikasi di media sosial. Next ada maintaining privacy. Anda harus memahami cybercrime agar data pribadi Anda tetap aman. Jadi kan Anda harus bisa menjaga privasi Anda sendiri. Next ada creating content. Kemampuan Anda sebagai pengguna platform dapat membuat konten di internet. Contohnya itu seperti kita membuat konten di YouTube, tentunya ini konten yang positif. Next ada organizing and sharing content. Berhubungan dalam hal mengatur dan membagikan konten serta informasi agar lebih mudah tersebar di publik. Ketika Anda membuat konten, Anda juga bisa menyebarkan konten Anda tersebut di media sosial. Next ada managing digital identity. Berkaitan dengan bagaimana Anda menggunakan identitas yang tepat di jagat maya. Jadi Anda tidak boleh untuk menggunakan identitas palsu. Next ada reusing, tentang bagaimana Anda bisa membuat dan mengolah kembali konten yang ada sehingga bisa Anda gunakan lagi sesuai kebutuhan.
Selanjutnya ada filtering and selecting content. Di sini utamanya kemampuan Anda untuk mencari dan menyaring informasi di internet. Jadi Anda harus bisa mencari sebuah informasi yang bermanfaat untuk diri Anda. Next, self-broadcasting. Bagaimana Anda bisa membagikan ide atau gagasan melalui berbagai platform dengan tepat dan aman. Jadi Anda tidak boleh menyampaikan sebuah ide atau gagasan yang hoax gitu ya, atau yang tidak benar. Oke, next kita akan belajar tentang manfaat literasi digital. Kita di sini akan membahas kurang lebih 5 ya, atau 6. Yang pertama ada menghemat waktu dalam usaha menemukan informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat berkat adanya literasi digital ini. Uh, itu memang benar ya, kita dapat mendapatkan informasi lebih cepat daripada kita mencari informasi yang secara offline gitu. Jadi di internet kita bisa mencari lebih cepat, tinggal search aja di Google kita sudah bisa mendapatkan semua informasi. Yang kedua ada belajar lebih cepat. Ini sama kaitannya dengan yang pertama ya, di mana kita dapat mencerna ilmu pengetahuan secara cepat dan instan dari literasi digital. Yang ketiga ada selalu terhubung. Selalu terhubung, sosial media membuat kita merasa selalu terhubung dengan khalayak umum, terutama saat proses komunikasi. Ya kita bisa terhubung dari teman yang jauh hanya dengan melalui internet. Yang keempat ada membuat keputusan yang lebih baik. Keberadaan literasi digital membuat kita dapat mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi yang didapat. Yang kelima ada menjadi lebih bahagia. Keberadaan konten-konten berupa gambar, suara, audio, visual yang tersebar di internet ternyata bisa bersifat terhibur. Yang terakhir ada bisa belajar bahasa. Literasi digital bisa membuat kita dipermudah dalam belajar bahasa yang dapat kita cari di internet. Ya contohnya seperti YouTuber yang terkenal yang mungkin kalian sudah tahu, yaitu dia belajar dari internet untuk belajar bahasa. Oke, sekarang kita akan belajar tentang literasi digital meningkatkan perekonomian. Meningkatkan literasi digital bukanlah hal yang mudah, tetapi perlu dilakukan untuk membuka peluang dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dukungan dan upaya dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mencapai tujuan ini. Keberadaan koneksi digital harus mampu memberikan manfaat serta nilai tambah bagi seluruh masyarakat. Pengguna internet dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Contohnya itu melalui e-commerce, produsen bisa memasarkan produknya dalam jangkauan lebih luas yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, jadi itu tadi adalah bagaimana cara meningkatkan perekonomian dengan menggunakan literasi digital. Sekarang kita akan membahas tentang studi kasus. Oke, contoh studi kasus yang saya ambil yaitu riset Bandung dan Sleman jadi daerah yang literasi ekonomi digital tertinggi. Di dalam republik.co.id Jakarta, laporan ekonomi C 2022 mengungkapkan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar. Potensi itu diprediksi akan terus meningkatkan dan mencapai nilai 130 miliar dolar AS pada 2025. Jadi itu meningkat. Oke, contohnya itu Lazada Indonesia bersama Litbang Kompas dan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut melaksanakan studi tentang indeks literasi dan transformasi ekonomi digital di Indonesia.
atau Indonesia Digital Economy Literacy Index 2022. Jadi itu membahas pemetaan dan potensi ekonomi digital Indonesia, tepatnya di tingkat kota dan kabupaten di Indonesia. Oke, jadi itulah studi kasus yang saya ambil dalam literasi digital meningkatkan perekonomian. Oke, jadi kesimpulannya yaitu meningkatkan literasi digital adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan agar masyarakat berkembang dengan dukungan dan upaya yang tepat dari berbagai pihak. Kita dapat membuka peluang dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Oke, jadi itulah tentang literasi digital dalam peningkatan ekonomian masyarakat. Oke, saya tutup dengan mohon maaf jika ada salah kata dan saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.